Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas update terbaru, dan ini adalah breaking news ya teman ya. Karena kita belum bahas tentang scan terbaru atau update info tokusatsu yang lainnya ya teman ya. Dan di link Satsu episode 677 ini kita akan bahas salah satu info yang sebenarnya info yang satu ini sudah diberikan ya, atau sudah digaungkan jauh-jauh hari, bahkan sebelum series ini tayang ya teman ya, dan bahkan sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya teman. Oke teman, jadi update berita kali ini datang dari Toei Company dan salah satu franchise-nya yakni Super Sentai Series ya teman ya. Dan berita kali ini datang dari sumber media berita Jepang yakni Oricon News dan juga News Japan ya teman ya. Jadi tepat pada tanggal 30 Oktober 2025 melalui wawancara dengan beberapa orang dan juga media yang terlibat ya teman ya, diketahui bahwa Super Sentai Series akan mengakhiri siarannya di TV Asahi yang juga akan mengakhiri setengah abad perjalanan mereka ya teman ya. Jadi setelah 50 tahun nih ya dari Himisu Sentai Go Ranger yang tayang 1975 ya, sudah sangat lama tuh ya. Bahkan Go Ranger aja sampai 2 tahun loh ya teman ya. Itu karena episodenya memang dibikinnya tuh 84 episode ya teman ya. Entah karena emang ada kontraknya atau emang sudah dibuat sebanyak itu ya teman ya, dari sampai 1977. Nah 1977 aja itu udah mulai Sentai kedua ya teman ya. Nah dari situlah ya kan berlanjut untuk tiap tahun satu series ya teman ya. Kalau untuk Go Ranger itu dia satu series 2 tahun ya. Memang banyak ya teman ya. Nah jadi pastinya untuk penayangan terakhir dari TV Asahi yang kita dapat saat ini ya berarti berupa Sentai Go Shuger ya teman ya. Jadi sangat sedih lah ya teman, karena untuk penayangan Super Sentai ini bisa dibilang juga menjadi salah satu tontonan yang menghibur sekali lah ya teman ya. Dan kenapa bisa seperti ini? Jadi alasan utamanya adalah dari pendapatan ya teman ya. Jadi dari pihak acara gitu ya, events, dan juga dari toys katalog ya kan, dari barang dagangannya, serta beberapa adaptasi film ya kan, dan mungkin adaptasi dari komik ataupun itu tidak cukup untuk mengcover biaya produksi acara tersebut. Jadi seperti itu ya teman ya. Untuk seri Super Sentai ini juga memang cukup besar ya untuk budgetnya gitu ya. Kita bisa lihat ya untuk beberapa series yang udah digarap sejauh ini. Kita lihat dari series era Rewa pertama ini ya teman, dari Machine Sentai Kira Major ini. Jadi ya berita ini ya atau rumor ini juga sudah ada sejak zamannya Machine Sentai Kira Major. Walaupun narasi yang ada di situ juga kalau salah masih rumornya yang kayak dari akun-akun gitulah ya teman ya. Itu kalau salah tulisannya ya, Super Sentai itu akan mengakhiri perjalanannya ya kan, bukan berakhir ya kan, dia mengakhiri perjalanannya. Itu entah maksudnya apa, apakah memang sudah ada rebranding, tapi topik rebranding itu masih belum bergaung banyak ya teman ya, masih belum tercium gitu lah teman ya, atau belum ngetren untuk tren rebranding sebelum eranya King Oger ya. Sebelum eranya King Oger ya kan, ini ibaratnya dari 3 series ke depannya ya kan ya, Kira Major, Zenkaiger, dan juga Dom Brothers itu belum ada. Namun dari series Kikai Sentai Zenkaiger ini yang merupakan series anniversary ke-45 yang setelah tayang Gosur itu dia berganti ya teman ya, ke-46. Nah ini tuh sebelum tatanan seperti itu diubah lagi ya teman ya sama Goshuger. Ini tuh masih Zenkaiger tuh diangkat anniversary ya kan ya, terus Yu-Oger dianggap tuh anniversary gitu ya. Nah mungkin ya pengaruhnya karena perubahan tata letak dari Super Sentai itulah ya teman ya. Dan kenapa Zenkaiger ini juga jadi salah satu mungkin budgetnya gede juga gitu ya, karena ini temanya juga cukup eksperimen ya, tema robot ya, walaupun lebih ke arah kayak robot robot mekanikal gitu ya teman ya, tema robot dan juga lawan robot juga gitu ya. Dan
manusianya aja cuma satu, bahkan tiga mungkin ya. Yang untuk sisa kan dia si Zog sama si Flynn gitu ya. Sisanya robot. Bahkan juga ada kayak Stacy lah, ya kan, Kaiser lah gitu ya. Ya pokoknya untuk penerapan tema robot ini juga memang cukup banyak budgetnya gitu ya. Bahkan juga untuk anniversary-nya kayak kurang kerasa aja gitu ya. Ya sama kayak series tontonan anak-anak biasa tuh gitu, ya kan. Jadi mungkin tema robot yang dari robot juga itu ya untuk tim utamanya kan ya, satu manusia 4 robot mungkin kurang menjual gitu ya, makanya untuk dari segi pendapatan kurang ya teman ya. Tapi kalau untuk dari segi cerita ya nggak tahu juga ya teman, kita mau rating tuh kayak mana ya teman ya. Mungkin juga ada yang kurang memuaskan lah atau bagaimana ya teman ya, karena kalau dari segi konsep ya sebenarnya ini berpotensi bisa bagus loh ya teman ya. Ingat, ini potensinya tuh kayak gak perlu dibikin kayak anak-anak banget lah ya teman ya. Dan berlanjut ke series sequelnya di sini ya, yaitu adalah Avatar Sentai Dom Brothers. Nah, jadi series ini juga bisa dibilang ya untuk ceritanya ini lebih dieksplor lebih dalam ya, walaupun ya lagi-lagi ini penulisnya adalah Toshiki Inoue ya, yang satu penulis ibarat itu penulis sinetron lah kita bisa bilang ya teman ya. Dramanya ada gitu ya, kerusuhannya ada, keanehannya juga ada gitu ya, plot hole ada juga gitu ya. Nah, di sini sebenarnya udah lebih improve lah ya teman ya, walaupun based on collectible itemnya pun masih sama ya kan ya, yang pakai kayak medal gitu. Terus juga kalau untuk gear namanya ya. Terus juga kalau untuk pistol perubahannya pun juga masih ya teman ya, untuk menggunakan pistol ya kan ya, untuk henshin. Dan karakternya sih ini based on kisah Jepang ya teman, dari Momotaro ya, dari Momotaro, Oni, Saru, Inu dan juga Kiji ya teman ya. Jadi mana Inu sama Kiji aja itu udah pakai CGI ya. Jadi ini bukan kayak pakai kostum yang pada umumnya ya teman ya. Ya ini kalau mau menyesuaikan tema sih nggak masalah ya teman ya. Cuman konsekuensinya ya ini ya, CGI dari Inu dan Kijina itu dari kelihatan kayak kasar sekali itu ya. Kayak kelihatannya tuh nggak terlalu nampak blendnya gitu ya. Jadi kesannya tuh kayak kita nonton kartun 3D aja gitu ya. Dan juga untuk Inu sama Kiji ini tuh yang dapat episode fokus terbanyak ya sejauh ini di seriesnya Dom Brothers ya teman ya. Karena beberapa karakter yang muncul ini pun juga sebenarnya punya potensi, lagi-lagi ini punya potensi yang mungkin tidak dimaksimalkan dengan baik ya kan oleh Toshiki Inoue. Mungkin memang terlampau membuat kisah dramatis tentang percintaan segitiga ya. Ibarat tuh mau membuat karakter seperti Ryu, Tendo, Rie sama Gai ibaratnya ya, atau enggak Ryu, Kaori, Gai itulah ya, untuk line up cinta segitiganya gitu. Nah, walaupun begitu ya, tapi untuk dari segi toys itu juga lebih baik lah ya teman ya. Bahkan juga untuk pencetus ya, robot dengan mekanisme yang cukup banyak untuk era Reiwa ya. Ingat, untuk era Reiwa itu ada di sini ya teman, dari Dom Brothers, yaitu robotnya Don Oni Taijin ya, salah satu desain robot paling cakep ya, paling the best. Ibaratnya kalau ngeliat Don Oni Taijin itu udah berasa keren gitu ya. Temanya juga kesatria Oni banget gitu ya, kesatria Momotaro ya teman ya. Dan dia tuh copingnya itu ya mereka sendiri gitu ya, kan mereka kan dari robotnya gitu ya, konsepnya dari Robotaro gitu. Jadi ya begitu ya teman ya. Nah itu aja udah seperti memberikan konsep yang eksperimental juga ya teman ya. Membernya dari robot gitu ya, terus ya bisa ngomong gitu ya, bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi ya ini memang cukup membuat Toei itu berpikir banyak banget ya teman untuk seri-series yang eksperimental seperti Senkaiger dan juga Dom Brothers ini. Apalagi series ini ya teman ya, dari series yang bisa dibilang adalah top tier ya, salah satu mungkin top 5 mungkin ya, atau mungkin top 3 ya teman ya. Dari segi ceritanya oke ya, bukan oke lagi nih, ini lebih ke wadaw ya, melihat tema ya, raja, ratu, terus juga ancient
dan juga bagaimana untuk tema kerajaannya itu eksekusinya bagus ya. Dan lagi-lagi ya mungkin CGI-nya itu ya teman ya, bukan CGI sih, ini lebih ke arah mereka tuh pakai suatu volume ya teman ya, volume atau suatu ruangan LED besar ya teman ya, itu kan sponsornya Sony ya salah ya. Jadi itu kan pastinya mereka bisa masuk ke dalam ruangan itu dan seolah-olah mereka tuh seperti berada di tempat kerajaan ya teman ya. Jadi bisa di kerajaan ini, kerajaan itu gitu ya, pokoknya banyak ya teman ya. Itu aja sudah banyak budgetnya ya teman ya, konsep yang raja, itu juga apa ya, temanya tuh lebih mewah, untuk pemeran figurannya itu lebih banyak ya, bahkan pemeran figuran di sini tuh lebih ditekankan mungkin ya, dan mungkin ini lebih banyak dikasih pemeran figurannya daripada pemeran ini Super Sentai yang ada di apa namanya, Goseiger versus Gokaiger with 199 Sentai Hero. Kayaknya nggak guys, yang Gokaiger ya sama Goseiger itu dia bertarung lawan Zangief gitu ya, dia sama para Super Sentai lainnya itu dia bertarung gitu ya, pokoknya tuh pertarungan akbar lah ibaratnya ya. Nah dari situ kita kan lihat ya kan bagaimana untuk budgetnya ini sangatlah besar ya teman ya. King Oger ini tuh udah termasuk besar, armornya, desain kostumnya, robotnya, miniaturnya, bagaimana konsep monsternya juga itu udah pasti banyak budgetnya ya teman ya. Dan bagaimana untuk cameo-cameonya, film-filmnya ya. Dan mungkin kalau untuk dari segi crossover ataupun project yang cukup apa ya, menghibur ya dari King Oger ini gitu ya, soalnya ini masih banyak kesinambungan ya teman ya. Contoh nih ya untuk kolaborasinya sama Kyoryuger tuh, apalagi apa namanya, kayak episode extended ya teman, atau director's cut-nya tuh kan banyak ya teman ya, sebabkan ada 3 versi ya teman ya. Director's cut untuk trilogi final episode ya 48 sampai 50, director's cut untuk King Oger the movie, sama director's cut untuk Kyoryuger yang arc-nya Kyoryuger ya teman ya. King Oger yang arc-nya Kyoryuger episode 32 sampai 33 ya teman ya. Jadi ada 3 versi ya kan, bayangkan itu aja udah banyak ya teman ya untuk pengeluaran Blu-ray DVD ya kan. Jadi kemungkinan besar ya untuk pemasakannya ya harusnya lebih besar lah ya teman ya, karena budgetnya ini juga udah sangat nggak tahu lah berapa, nggak kehitung ya teman ya. Tapi kalau untuk pemasukannya ya mungkin hampir mendekati atau mungkin kayak di bawahnya itu ya mungkin ya bagaimana ya teman ya, kita bisa ngelihat untuk penayangan lainnya gitu ya, untuk beberapa hal seperti toys dan juga beberapa gimmick itemnya ya memang mungkin ada yang suka gitu ya dengan temanya, atau mungkin ya kayak biasa aja gitu ya. Nah lanjut lagi di seriesnya Bakuage Sentai Bunbomcher ya teman ya. Jadi ini seperti kembali lagi ke pakem Super Sentai yang pada umumnya ya teman, dengan tema yang sudah banyak dipakai gitu ya, tema kendaraan otomotif lah gitu ya, dan juga trailer, dan juga lebih ke arah alien gitu ya, seperti Car Ranger lah contohnya ya teman ya. Soalnya kan kalau untuk Bunbomcher ini tuh bisa dibilang bagus juga ya teman ya, walaupun juga di sini nggak terlalu ditekankan kayak apa ya sisi kanak-kanaknya ya teman ya. Tapi yang saya paling suka di Bunbomcher itu ya di kedewasaannya ya teman ya. Karakternya itu ini ya memang mereka terlibat dalam apa ya, suatu kasus ataupun kayak hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak gitu ya, simple banget gitu. Tapi cara mereka menangani itu nggak terlampau bocil atau terlampau kayak di bawah apa ya, kekanak-kanakan banget lah gitu ya, masih ada sisi manly ya kan ya. Soalnya ya ditekankan di Bunbomcher ini juga kan cowok-cowok yang maskulin ya kan ya, ataupun kayak yang ganteng-gantengnya gitu ya. Jadi ini keunggulan Bunbomcher ya itu dari cast-nya sih ya, dan juga beberapa form-form yang dibikin apa namanya, yang simple gitu ya. Contohnya ada Bun Red 119 ya, dan juga Bunbomcher Champion ini ya. Salah satu untuk kekuatannya itu kan kayak berbasis jaket doang gitu ya. Nah dari sini kan banyak yang bilang wah ini kok jadi jaket doang gitu ya, jadi ini tuh kurang budget apa gimana gitu ya. Ini sebenarnya nggak bisa dibilang gitu sih ya temen ya. Soalnya kalau mau dimasukin ke tema yang kayak tema pembalap pun juga nggak masalah ya kan ya, malah ini cocok banget asli ya. Dan jujur saya malah suka gitu untuk Bunbomcher Champion ini, soalnya untuk
penggunaannya aja simple, kayak pakai jaket doang, set gitu ya, kayak lagi main Need for Speed atau apa balap-balapan gitu ya teman, jadi lebih simple gitu ya. Dan juga untuk mungkin budget lainnya ya ini, atau penggunaan yang lainnya ya ini ya kan, ada si Bundorio Bunderas ya, salah satu mentor ya kan dari ini serta si Bun Diesel ini. Nah, kalau dari Dom Brothers tadi itu ada peningkatan ya dari segi toys, King Oger sedikit menurun ya. Terus Bun Mumjer ternyata itu di atasnya King Oger ya teman, masih belum bisa ngelewatin Dom Brothers gitu kan. Kayak kalau salah tuh yang Dom Brothers itu dia di angka 5,8 kalau salah ya teman, 5,8 atau 5,6 gitu ya. Kalau untuk King Oger itu di angka 5,2 ya teman ya. Dan juga kalau untuk Bun Mumjer itu 5,4 ya teman, jadi kayak ada perbedaan berapa pendapatannya kan, atau berapa ya penghasilannya gitu ya untuk dari satu series ini aja gitu ya. Jadi Bun Mumjer ini aja tuh udah memberikan konsep yang ibarat tuh formulanya itu baru ya kan, fresh, tapi temanya yang sangat umum ya kan, dan juga udah sering dipakai ya temen ya. Dan ini salah satu yang cukup menarik ya temen ya, karena untuk tema otomotif atau tema kendaraan kayak ini kan ya terakhir kan Kira Major gitu ya, dan cukup banyak itu untuk tema otomotif, ada Kira Major, Bowcanger, Car Ranger, Go Onger, Turbo Ranger ya kan, banyak ya temen ya. Kita nggak bilang tema-tema utamanya macam kalau di Bowcanger kan itu sebenarnya tema utamanya kan adventure ya kan Bowcanger gitu ya. Terus juga kalau untuk yang Turbo Ranger kan temanya mistik kan, tapi kita ambil tema yang umumnya kan yaitu otomotif gitu ya. Jadi kayaknya tema mobil-mobilan pun juga kayaknya orang-orang ataupun bocil-bocil juga ada yang suka, atau mungkin kayak nggak apa ya terlalu banyak gitu ya pengoleksian apa mobil-mobilan gitu ya, karena mereka mungkin udah punya kayak serial Go Onger punya gitu ya, yang mungkin pada mata chibinya atau punya mata animnya gitu ya. Ataupun kalau untuk anak-anak baru yang sukanya kayak gini kan ya, Bun-Bun ataupun mungkin kayak jaketnya lah ya gitu ya, apalagi kayak Bunderio Bunderas, Bun Diesel gitu ya, ataupun kayak apa para member Bun Mumjer ini kan, jadi ya elegan juga lah ya kayaknya kalau kita lihat dari Bun Mumjer ini. Nah, setelah Bun Mumjer kita dihadirkan dengan series yang sangatlah ibaratnya itu seperti break the truth mungkin ya, memecahkan semua apa ya konsep yang ada ya teman ya, konsep universe, konsep alternate user ya kan ya, ya dimana kekuatannya itu bukan yang pakainya tuh user aslinya ya teman ya, tapi kayak orang-orang random yang dapat kekuatan cincin sepersentai gitu ya, untuk menjalankan pertarungan number one battle-nya itu. Dan mereka ya di sini dapat mewujudkan wish mereka ya teman ya, untuk sesuatu lah gitu ya. Dan juga di sini ya konsep battle royale, konsep VS-nya versusnya ya kan ya, itu juga ya awal-awal memang rush sekali gitu ya, atau seru juga gitu. Dan rushnya itu lebih ke arah kayak misalnya tuh mungkin angle-angle kameranya ataupun kayak cutscene per scene-nya itu transisinya cepat sekali gitu ya. Walaupun juga di sini yang positifnya ya kostum mereka ini termasuk paling keren ya temennya. Maksudnya kayak armornya itu loh ya temennya, armornya yang sangat megah besar lagi ya temennya. Dan juga untuk warnanya sendiri kan ya, yang merah biru kuning hijau ya kan ya. Dan ranger hitam wanita ya temennya, itu adalah salah satu gebrakan dari Toei gitu ya, untuk menghadirkan yang baru gitu ya, ranger hitam wanita. Jadi ini sudah menempatkan ranger wanita dengan warna baru gitu ya. Sebenarnya kan kalau untuk misalnya nih Dodom Brothers gitu ya, dia kan ranger pink pria pertama gitu ya, itu sebenarnya juga agak gimana gitu ya. Soalnya mungkin dari situ orang-orang kayak mikirnya tuh, aduh kenapa harus pink sih, kenapa nggak warna lain gitu ya. Jadi itulah yang membuat adalah beberapa konsep-konsep ataupun hal-hal eksperimen dari Toei itu kayak terkesan tuh kayak aneh mungkin ya, aneh kayak ngapain sih harus pakai konsep ini gitu ya. Soalnya kalau untuk warna yang kayak Kiji Brothers yang warna pink untuk pria juga sebenarnya ada yang ngebela juga ya teman ya, mungkin warna pink juga kan cocok-cocok aja gitu ya untuk dipakai sama kaum pria gitu ya. Contohnya kalau di Kamen Rider tuh ada X8 ya, Decade,
Tiket tuh Magenta, sorry ya. Terus juga Raya gitu ya. Pokoknya rider-rider bertema atau berwarna pink juga memang nggak masalah ya teman. Ada juga yang jadinya lebih maco gitu ya. Hal ini juga pastinya banyak respon yang beragam ya teman, bahkan dari aktris Super Sentai yang berperan di sana itu juga banyak ya teman ya menanggapi hal ini, seperti pemerannya Goblu ya kan, Masashi Taniguchi itu ya, itu juga captionnya tuh cuma titik doang ya teman ya. Bahkan juga ada aktor Kamen Rider Agito juga ya kan, Toshiki Kashu juga kaget ya kan, kok bisa gitu ya Super Sentai mau berakhir gitu. Bahkan ada juga kayak Yumi Sugimoto ya temannya, Go On Silver juga menanggapi hal itu. Deka Blue juga respon ya temannya. Pokoknya dari situ kan beberapa aktor dan juga aktris tokusatsu merespon hal ini ya temannya. Terus juga untuk beberapa tanggapannya memang sangat beragam ya teman. Dan sekali lagi ya temannya, kalau misalnya kita bilang ya Super Sentai berakhir, ini enggak juga ya temannya, karena di situ kan nggak bilang Super Sentai akan berakhir, dan nggak disertai juga dengan perihal atau kejelasannya juga gitu ya. Ya media cuma bilang tuh ya Super Sentai-nya ya termnya, atau title atau nama franchise-nya tuh nanti mau di rebranding ya termnya. Itu bisa jadi salah satu alasan yang cukup masuk akal ya termnya, kalau misalkan tujuan mereka ini tuh adalah untuk ngincar pasar global ya teman-teman ya. Jadi beberapa wawancara dari bersama Bapak Shirakura ya teman ya, pada penayangan Ghost Rider di awal-awal gitu, adalah serial penutup sekaligus awal dari yang baru. Jadi jika dikaitkan dengan hal ini ya berarti Super Sentai ya dalam tanda kutip tidak akan dihentikan. Tetapi istilah Super Sentai yang sudah kita kenal selama 50 tahun ini yang akan dihentikan dan akan menggunakan nama atau istilah atau IP yang baru untuk franchise ini tuh. Wah, dari banyak dong ya yang akan digantikan ya temennya. Banyak sekali beberapa konsep-konsep Super Sentai yang akan digantikan atau mungkin akan di recycle mungkin ya, atau enggak kayak dipakai ulang gitu ya, atau mungkin dibuat ulang ya kan dengan konsep baru gitu ya. Contohnya ya kan, bermenggunakan 5 orang, masing-masing punya warna yang berbeda-beda gitu, punya mecha, punya bazooka, punya motor, punya kelompok musuh gitu ya, bahkan punya format anggota utama 5 atau 3 ya temennya. Nah bisa jadi nanti format untuk Super Sentai terbaru atau pasukan ya, kita bilang pasukan Sentai terbarunya itu kayak Kamen Rider ya temennya, misalnya muncul satu gitu ya. Nanti kalau udah jadi full team ya kan, jadi bakalan seperti apa gitu ya. Atau kalau misalkan mereka memang masih mempertahankan konsep Sentai-nya gitu ya, itu ya cuman ganti namanya aja gitu ya, tapi tetap kayak ada 5 orang, ataupun mau pakai format 5 orang 3 orang ya kan, nanti tambah 2 additional hero, itu terserah ya temennya. Yang jelas ya, untuk Super Sentai tidak akan berakhir ya temennya, karena itu cuman hanya penamaan atau franchise-nya jadi ganti ya temennya. Jadi itu juga bakalan banyak banget ya temennya yang akan berubah gitu. Jadi beberapa kemungkinan akan terjadi ya. Pertama ya, penayangan Super Sentai akan dihentikan di TV Asahi. Udah jelas kan ya kalau penayangannya itu udah nggak ada lagi tuh setelah Ghost Rider ya temennya. Karena bisa dibilang juga dari Go Ranger sampai Ghost Rider ini tuh bisa menjadi ikon besar ya temennya, atau menjadi kayak pemasukan atau perputaran ekonominya tuh ya di sini juga sangat berpengaruh dari penjualan mainan, kostum, acara ya kan, movie ya, itu dari TV Asahinya gitu ya. Dan sebenarnya punya banyak kok ya untuk penayangan dari TV manapun ya kan, di Jepang sana gitu ya, TV Tokyo bisa gitu ya. Terus mau pakai streaming juga, pakai Telasa juga bisa gitu ya, atau mau pakai yang TV-TV
apa namanya, TV Jepang atau TV apa ya, pokoknya tuh banyak ya temennya TV Jepang yang pokoknya tuh punya akses di region Jepang itu memang kan masih banyak gitu ya. Contohnya aja misalnya tuh mau ke di Indonesia kan ada RTV lah, Global TV ya kan ya. Pokoknya juga banyak ya kan untuk akses penayangan yang masih bisa tersedia gitu. Dan mungkin bisa lebih menguntungkan ya karena mungkin cara mereka saat ini ya, dan juga mungkin yang udah dipikirkan oleh Bapak Shirakura ya untuk mengincar pasar global ya teman ya. Karena dari saat itu kan udah 50 tahun ya kan ya, mungkin kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya, kayak masih stuck di area yang nyaman gitu ya, kayak di Jepang terus ya teman, di region lock terus ya teman ya. Jadi mungkin salah satu tujuan utama dari Shirakura ya untuk hal ini gitu ya. Dan juga mungkin ya alasan lainnya dari Toei mau lakukan hal ini untuk bisa melepaskan diri dari franchise Power Rangers ya teman ya. Jadi Power Rangers sendiri kan juga saat-saat ini kan udah muncul ya teman, Power Rangers yang reboot ya, itu kosa dari Ninja Kids TV ya lah. Itu cuman dimiliki aja ya teman ya. Mereka mah itu Power Rangers tapi masih pakai formula yang MMPR terus ya, di itu lagi ya teman, kostumnya itu lagi ya kan. Bahkan untuk franchise Power Rangers yang itu aja tuh ada indikasi AI loh ya termnya, maksudnya kayak editingnya tuh kayak kurang rapi gitu ya, jadi kayak berasa apa gitu ya. Dan juga kalau untuk series Power Rangers itu kan memang sudah banyak sekali ya teman, mau pakai adaptasi manapun ya, tapi formulanya tetap MNPR gitu ya, konsep sekolah lah, alien ya, terus juga mentor yang bisa ngomong gitu ya, atau pokoknya tuh ada konsep aliennya mereka harus akan tetap pakai gitu ya. Kalau mungkin mereka masih mau pakai itu kan karena mungkin udah familiar sekali dengan anak-anak Amerika sana gitu ya, dengan tema alien atau tema misteri lah gitu ya. Itu sebenarnya ya mungkin satu sisi mereka bisa memberikan apa ya, tonton yang menghibur gitu ya, tapi kalau keterusan juga sampai satu dekade mah itu jenuh juga ya. Apalagi juga di sini semakin beragam kayaknya tema Super Sentai yang udah semakin apa ya, kayak tema tuh beragam, inovatif gitu ya. Nah, poin kedua, penggunaan IP Super Sentai akan dihentikan. Jadi seperti yang kita bahas tadi ya teman ya, kalau untuk IP seperti Super Sentai ini akan dihentikan ya berarti untuk namanya ya kan berarti Kamen Rider, jadi dengan nama baru gitu ya, entah namanya pasukan apa gitu ya ataupun Special Force bisa tuh ya, soalnya kan keinget Tomika Hero Rescue Force tuh ya, kan bisa kayaknya misalnya mau pakai misalnya Toei Hero ya, Toei Squadron atau enggak Squad Hero mungkin ya. Kan kalau untuk English kan Squadron Heroes gitu ya. Jadi kan kalau untuk Super Sentai kan atau Super Squadron namanya ya. Jadi itu kan udah banyak kan ya yang mengadaptasi itu. Dan mungkin kenapa nggak dipakai juga ya teman untuk misalnya kalau Kamen Rider gitu ya. Karena kan Kamen Rider itu kan memang sudah sangat familiar, gampang juga untuk diucapkan gitu ya. Kayak udah sangat menjadi apa ya, kalau nama karakter itu kan masih relate dengan orang-orang sana gitu ya, yang ada rider ya, berkendara gitu. Terus juga yang ketiga, IP Super Sentai digantikan dengan nama baru ya teman, kita tunggu aja nih seperti apa ya teman ya penamaan barunya ya kan ya, karena itu juga pastinya banyak kemungkinan akan terjadi ya teman ya, rebranding, terus juga cara apa namanya streaming ataupun penayangannya pun juga diganti ya teman ya. Jadi ini ada beberapa fakta unik ya teman ya. Untuk penjualan toys katalog yang terendah ya teman ya, dari beberapa seri Sentai dan juga beberapa garapan toy lainnya ya kan, itu yang paling rendah ya Sentai ini ya teman ya. Nah misalnya teman untuk Anpanman ya kan, itu sekitar ya adalah ya kan 2,3, 5,0 ya kan ya, 10,5 gitu ya. Sudah ada Ultraman ya, itu keseluruhannya bisa sampai 6,5 atau 6,7 gitu ya. Untuk tahun ini ya teman ya, itu 6,7 ya, full year results gitu. Kamen Rider itu 22,5, bayangkan ya teman ya, sekuat itu ya teman ya untuk apa namanya pendapatannya ya teman ya. Terus juga ada Mobile Suit Gundam ya kan ya, 75,7. Itu salah satu apa ya, franchise yang sangat laris sih ya. Soalnya kalau untuk misalnya di minggu pagi pun juga pas previewnya tuh diselipkan juga ya teman, preview episode terbaru dari Gundam ya temennya, sampai beratus-ratus episode tuh ya. Terus juga
ada Super Sentai ini dengan penjualan itu 5,4 ya teman, seperti itu ya. Ada juga Dragon Ball ya kan 15,8. Pretty Cure juga sebenarnya sorry, Dragon Ball itu 29,9 ya teman ya. Kalau Pretty Cure itu 7,8. Pokemon 12,2. Dan yang paling gede One Piece 94,2. Bayangkan ya teman, hampir 100 tuh ya. Jadi untuk toys katalog ini kan saya udah pernah bahas juga ya teman, untuk beberapa info yang sebelumnya ya teman, kayak dari Super Sentai mau ke global lah gitu ya kan. Soalnya juga untuk Super Sentai yang mau ke global pun juga di sini sudah pasti banyak pertimbangan juga ya teman ya. Kalau kayak di Kamen Zetsu ya, kita akan bahas sedikit. Kalau di Zetsu itu pasti bertahap ya teman ya, bisa dari streamingnya dulu atau mengadakan acara event khusus atau event yang bisa hadir ke acara-acara kayak IGX ya kan ya, yang bisa diselipkan untuk mempromosikan ya kan Kamen Zetsu ke tayangan internasional gitu. Dan juga pastinya untuk Zetsu sendiri kan udah sampai ke Arab gitu ya, bagian Dubai, Thailand, Vietnam, Korea gitu ya, pokoknya banyak juga ya temennya untuk aksesnya gitu. Dan juga untuk beberapa gebrakan baru seperti openingnya juga ya kan, yang memulai punya vibes yang baru gitu ya. Terus juga untuk penggunaan Englishnya juga diperbanyak ya temennya, ya terlepas dari penulisnya Yuya Takahashi ya temennya, ya memang selalu menyelipkan kata-kata Englishnya gitu. Tapi kalau untuk Zetsu ini tuh punya banyak gebrakan juga ya temennya, dari konsep-konsep petarung ala-ala kayak superhero Amerika ya kan ya, kostumnya juga gitu ya. Nah, apakah kalau untuk next Super Sentai gitu ya akan dihitung sebagai Super Sentai era Reiwa pertama juga gitu ya? Karena kalau kita lihat kan era Reiwa aja baru sekitar 6 series ya teman ya, itu dari Kira Major sampai Goshuger ya teman ya. Apakah mau diulang lagi nih dari Super Sentai era Reiwa yang pertama, berarti ya gitu, atau mungkin new Super Sentai pertama ya teman ya? Karena kalau kita lihat juga dari Goshuger itu udah menggunakan konsep universe senshi ya, itu adalah salah satu tanda tanya ya teman, maksudnya tanda-tanda ya temannya, kalau misalkan untuk Super Sentai berikutnya ya ini menggunakan universe ya. Apakah mungkin namanya universe senshi ini ya temannya, berarti US berarti ya. Soalnya kalau misalkan mau pakai universe senshi pun juga sebenarnya oke-oke aja ya teman, atau universe warrior mungkin ya, untuk pengganti franchise Super Sentai gitu, nggak salah ya temannya. Karena ya kalau untuk penerapannya seperti itu ya berarti mau pakemnya macam Gokaiger punya gitu ya, dia tuh bisa pakai kekuatan terdahulu ikannya, bahkan juga semuanya bisa dipakai itu, atau pakemnya juga kayak macam Senkaiger Tom Brothers, dia pakai kekuatan Super Sentai-nya untuk pakai ability, misalnya untuk dari segi senjatanya kah, atau tembakannya kayak dan semacamnya lah gitu ya, atau alat-alatnya juga bisa gitu. Kalau Tom Brothers kalau salah bisa berubah ke wujud Sentai sesuai warna ya termnya, bahkan kan dia kan pakai avatar ya termnya, jadi bisa pakai Sentai manapun ya kan, itu sesuai warna yang dipakai gitu ya. Bahkan juga kayak Kiji kan, dia pakai kostum The Ranger yang ada aksen roknya aja itu dia pakai ya temennya ya, karena kan lagi-lagi pakai avatar ya. Sekali lagi temanya itu adalah avatar hero ya, jadi terserah mau Toei pakai Universe Senshi kah atau avatar hero kah ya kan ya, itu pastinya bakalan banyak yang berubah gitu ya. Di sini juga ada yang menambahkan ya teman-teman, kalau misalkan Super Sentai itu tidak akan berakhir ya teman-teman ya, karena pastinya kan cuma rebranding doang gitu. Nah, jadi pertanyaan juga ya kayaknya ada yang komen, kalau misalkan Super Sentai itu mau rebranding, kenapa nggak pasca King Oger aja gitu ya, mau dirubah gitu. Karena kalau misalkan katanya itu tidak mengcover budget yang ada gitu ya, berarti datang nggak dari setelah King Oger aja gitu, baru habis itu langsung diganti gitu ya, untuk penamaannya tuh dari Universe Senshi mungkin namanya gitu ya. Soalnya kenapa nggak dari situ aja ya teman, kenapa pas perjalanan Goshuger yang udah anniversary seperti ini juga baru ya temannya dijalankan. Nah, ini juga banyak yang mengkaitkan juga ya teman dengan beberapa kasus yang terjadi di antara case-case Goshuger ya teman. Kita nggak akan bahas itu ya teman ya, kalian tau lah ya kan beberapa kasus yang terjadi di Goshuger yang sempat ramai juga gitu ya. Terlepas dari itu ya, di sini kita juga masih berharap lah teman, Super itu juga masih bisa dikembangkan. Dan ada info terbaru teman, kalau misalkan untuk
ini ya kan syuting dari Boom Boom Cher versus Ghost Shooter itu sedang berjalan ya teman ya, yang artinya ini masih kita bisa lihat ya teman untuk movie crossover ya teman ya. Nah, apakah untuk tahun depan akan ada juga nih crossover Ghost Shooter versus siapa nanti ya teman ya, versus ini persensi pertama berarti ya teman ya, soalnya setelah 50 tahun kan berarti ya di sini udah diulang lagi nih, di-create ulang. Apa nanti ending Gus Dur itu reset waktu ya teman ya, reset timeline berarti ya. Soalnya kan berarti Tegasfor aja yang udah menjadi ceritanya itu udah seperti destruction sekali gitu ya, atau God of Destruction juga gitu. Berarti ya dari sini untuk menghancurkan eksistensi Super Sentai-nya itu mungkin ya. Entahlah seperti apa ya teman-teman ya, karena itu juga pastinya semakin was-was juga akhirnya dengan ending dari Ghost Shooter ini seperti apa ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu juga ya, yang komen juga ya teman, atau yang menambahkan juga soal berita yang katanya ya kan di tahun depan ya itu nggak ada Super Sentai terbaru. Nah, itu agak keliru ya teman ya. Mungkin maksudnya ya apa ya, tidak ada Sentai Super Sentai dengan nama Sentainya ya teman ya. Jadi spesial dari awal teman, Super Sentai tahun depan ya itu tidak ada kata-kata atau nama tengahnya itu Super Sentai ya teman. Misalnya kalau kayak Chodenshi Bioman, ya itu kan masih masuk dalam pasukan elektrik ya teman ya, Bioman itu, atau enggak Choshinsei Flashman, Supernova Flashman. Nah, itu pastinya juga masih ada tema pasukannya ya teman, walaupun juga pakai konsep kayak tata surya gitu ya teman ya. Jadi kita patut menunggu ya teman beberapa konsepnya itu apakah memang mau dipakai kayak gitu ya kan ya. Jadi sayang juga ya teman, beberapa konsep ataupun hal-hal yang udah ada di Sentai itu bakalan hilang gitu aja ya teman ya. Atau kalau misalkan Toei itu mau coba aplikasi ulang gitu ya, recreate gitu ya dengan franchise baru ini dengan beberapa detail yang ada gitu ya. Jadi seperti dengan konsep seperti multiverse ya teman, sering banget tuh dirumorkan ya teman ya. Nah, ini juga sebenarnya jauh-jauh hari sebelum info ini juga udah banyak ya teman ya, beberapa rumor untuk Super Sentai tahun depan ya teman ya, yang kata tuh kalau salah namanya itu Majutsu Gakuen Machi Ninja namanya ya. Jadi Majutsu alias magic ya kan ya, dan sekolah magis atau sekolah sihir gitu ya, Maji Ninja ya kan, jadi Maji campur ninja ya kan ya. Jadi ya mungkin ninja nggak terlalu ditekankan lah kan, kayak ninja atau apapun itulah ya teman ya, karena ini juga kan sudah banyak juga ya kan yang bilang Super Sentai tahun depan tuh kayak menggunakan konsep kayak Maji Ranger punya gitu ya, ada konsep keluarganya, konsep sekolah ya juga kan kayak Harry Potter gitu ya. Jadi ini juga udah pasti banyak yang munculin juga kan beberapa rumor-rumor soal ini gitu ya. Jadi kalau untuk info Maji Ranger di 20 tahun aja tuh masih belum ada loh ya teman, walaupun ya sebenarnya kemarin ada sih kayaknya update soal Maji Ranger 20 tahun itu ya kan untuk stage show-nya gitu ya. Jadi itu juga kita akan bahas nanti lah ya teman, kalau udah tiba-tiba kan ya ada muncul Vision Next soal 20 tahun Maji Ranger Duar ya kan ya. Nanti kan tahun depan kan nanti ada soal info 20 tahun Bow Ranger juga nanti ya. Kita tunggu aja ya teman, bagaimana Toei membuat project-project yang semakin banyak itu ya teman-teman ya, apakah mereka bisa cover juga gitu ya. Dan beberapa Sentai yang ibarat tuh juga punya budget yang sangat banyak juga, banyak loh ya teman-teman ya. Deka Ranger nih ya contohnya ya teman-teman ya. Deka Ranger juga ini betul-betul tema kepolisian kan ya, punya markas gede ya kan, membernya juga banyak gitu ya, punya mekanya pun juga wah futuristik banget gitu ya, polisi lagi ya kan ya. Dan juga ini ya megah banget ya teman, kayak gagah gitu ya. Dan punya bagaimana wibawanya ya temennya dari karakter tiap ini kan penggambaran kami kan kayak ada manusia sama alien itu bersahabat gitu ya. Dan juga Q Ranger nih ya, ini salah satu subsentai yang mungkin budgetnya gede juga ya temennya. Jadi entah bagaimana untuk mengcovernya ya temennya, soalnya setiap kostumnya aja itu 12 member ya temen ya, kayak dibikin armornya satu-satu gitu ya. Terus juga ada Ho Soldier tuh ya,
yang punya juga perisainya juga ya kan ya, terus juga punya berbagai macam armor gitu ya, ataupun foam dari banyak lah ya kan dibuat oleh Toei untuk depannya ya teman ya, dan juga pastinya Kyoryuger ya teman ya, yang menjadi salah satu kandidat member banyak ya teman ya, untuk kalau satu 10 juga ya teman ya, 10 plus 6 kalau salah ya, soalnya 6-nya itu yang ada di generasi barunya di movie-nya 100 tahunnya Kyoryuger ya teman, jadi pokoknya itu banyak banget ya teman ya. Oke teman, kita membahas kita untuk episode kali ini teman, jadi kita anggap ini tuh adalah info rumor dulu ya teman, karena ini juga belum dikonfirmasi bagaimana kelanjutannya ya teman, apakah memang rebranding, apakah memang ada masalah keuangan ya teman ya, apa dengan hal ini akan ada momen hiatus atau gimana gitu ya. Jadi kita tunggu aja teman, semoga aja Super Sentai tetap bisa berjalan dalam beberapa tahun ke depan ya teman, maksudnya setiap tahun itu akan ada series baru yang fresh, dan kalau emang mau di branding juga semoga aja bisa dengan baik ya teman untuk penggunaannya kan, karena ya mereka kan katanya apa ya mau melepaskan diri ya teman dari Power Rangers ya, itu masih rumor ya teman ya, kita tunggu aja teman, semoga aja ada jalan yang baik ya kan dari Super Sentai ini kan ya, jadi Super Sentai tidak akan berakhir, oke? Cuman franchise-nya ada yang akan diubah gitu ya, entah seperti apa teman-temannya, kita tunggu aja untuk konfirmasinya di next episode, oke? Sampai teman, goodbye.